Halo kamu, apa kabar hari ini? Mungkin kamu lagi dengerin ini pas lagi sendirian, lagi overthinking sama hidup, atau baru aja habis ngebandingin diri ya sama orang lain. Kalau emang iya, tenang, kamu gak sendirian. Dan hari ini aku pengen ngobrol bareng sama kamu, pelan-pelan, soal satu hal yang penting. Proses kamu emang lebih sulit, dan itu bukan alasan buat nyerah, tapi itu alasan kenapa kamu harus stop ngebandingin diri. Kita itu hidup di dunia yang suka banget cepet-cepetan, cepet kaya, cepet nikah, cepet sukses. Tapi sayangnya hidup itu bukan lomba. Kadang orang lain dapat sesuatu di umur 25 tahun. Kamu baru dapat di umur 32 tahun. Tapi itu bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi kamu justru lebih siap secara mental saat itu. Bisa jadi kamu lebih tahu cara jaganya gitu. Waktu itu bukan alat ukur keberhasilan, tapi alat ukur pertumbuhan. Kalau kamu hari ini udah lebih sabar daripada dirimu yang kemarin, itu juga sukses loh. Kalau kamu hari ini masih bertahan padahal pengen nyerah, itu kekuatan yang gak kelihatan tapi emang sangat nyata itu. Aku pernah dapat DM dari salah satu pendengar podcast ini, sebut aja namanya Dita. Dia nulis gini, "Kak, aku umur 29 dan baru masuk kuliah karena sebelumnya harus bantu ekonomi keluarga. Sementara teman-temanku udah punya kerjaan mapan, udah bisa beli mobil. Aku ngerasa telat banget, ngerasa malu." Dia bilang gitu, aku balas pelan-pelan, "Dit, kamu gak telat. Kamu kuat, karena di saat orang lain kuliah dengan tenang, kamu kerja sambil bantu keluarga, dan sekarang kamu masih semangat buat lanjut kuliah. That's not late, that's powerful." Kadang kita gak sadar ya, kita ngehakimin diri kita atas sesuatu yang harusnya kita banggakan. Perbandingan gak selalu langsung terasa efeknya, tapi lama-lama bikin hati capek, bikin hati lelah. Coba ingat beberapa kali kamu scroll medsos dan tiba-tiba ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja? Padahal sebelum scroll, kamu fan-fan aja. Nah, perbandingan itu jarang banget adil. Karena kamu cuma lihat hasil tanpa ngerti jalan orang itu. Dan kamu lupa, kamu juga punya cerita sendiri yang gak kalah hebat. Kamu tahu gak? Banyak orang lain yang juga ngebandingin dirinya sama kamu. Iya, kamu sama kamu. Mereka lihat cara kamu sabar, cara kamu tetap bangkit, cara kamu tetap bisa senyum meskipun hati lagi patah. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu itu inspirasi buat orang lain. Kita suka pengen hidup yang mulus-mulus aja, tapi kenyataannya yang bikin kita jadi lebih bijak, lebih peka, lebih manusia, justru proses yang berat itu. Patah hati ngajarin kita cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Bangkrut ngajarin kita pentingnya nilai, bukan cuma uang. Kehilangan ngajarin kita tentang waktu, tentang syukur, tentang menghargai yang sekarang. Prosesmu yang berat itu bukan kutukan, itu guru. Dan kamu, murid yang sedang tumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu.
Kalau kamu sering banget ngerasa insecure atau ngebandingin diri sama orang lain, coba deh lakuin hal ini. Yang pertama, kamu batasin waktu scroll kamu. Gak harus hilangin total, tapi kasih batas. Jangan kebanyakan scroll. Kedua, ganti perbandingan jadi inspirasi. Contoh, misalkan kamu lihat sesuatu yang tadinya kamu bisa kok bertanya-tanya, kok dia bisa ya? Sekarang ubah pertanyaan itu. Apa yang bisa aku pelajari dari dia gitu. Yang ketiga, tulis progres kamu. Kecil-kecil nggak apa-apa. Misalnya hari ini aku bangun lebih pagi, atau hari ini aku nggak overthinking selama sejam penuh gitu. Terus ngobrol sama diri kamu sendiri, apa yang aku butuhin sekarang. Istirahat, pelukan, kata-kata baik gitu. Ngobrol sama diri kamu sendiri. Dan yang paling penting, maafin diri sendiri karena pernah ngebandingin. Kita semua pernah emang pasti, tapi sekarang kita belajar, dan itu yang penting. Jangan ngebandingin diri kita sama orang lain. Jadi hari ini kalau kamu lagi ngerasa hidupmu tertinggal, kalau kamu ngerasa prosesmu lebih lambat, lebih rumit, lebih penuh luka, ingat ini. Prosesmu emang lebih sulit, tapi kamu juga lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jadi berhenti ngebandingin. Mulai peluk diri kamu sendiri. Karena kamu gak pernah benar-benar ketinggalan. Kamu lagi menulis cerita yang berbeda, dan cerita itu tetap layak dirayakan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, pelan-pelan gak apa-apa. Yang penting kamu tetap jalan. Oke? Assalamualaikum.